Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra melaporkan Ibtu Rudiana ke Baris Krim Polri atas dugaan penganiayaan yang dialaminya. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso mengatakan pihaknya turut melampirkan sejumlah barang bukti dalam laporan tersebut. Bergabung pada sore ini bersama kami melalui sambungan daring dengan Pak Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina. Sore Pak Jutek, Assalamualaikum. Selamat sore. Anda. Waalaikumsalam. Selamat sore. Baik. Sehat Ya. selalu. Alasannya Ya, apa masih Pak Mas. melaporkan Pak Ibtu Rudiana ini dan kenapa baru sekarang melaporkan? Baik, selamat sore Mas Alino. Jadi apa namanya betul ya, kemarin kami ke Bareskrim Mabes Polri dalam rangka melaporkan bukan sebagai polisi Pak Rudiana, tapi sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia. Kenapa kami laporkan sebagai warga negara biasa? Oleh karena yang kami persoalkan adalah laporan polisi beliau yang Form B, ya, Form B. Walaupun beliau sebagai anggota polisi, beliau waktu itu melakukan laporannya sebagai Form B sebagai masyarakat biasa. Kenapa baru sekarang kami laporkan? Kami menunggu sebenarnya. Ya, tim menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan juga Irwasum ya, Mabes Polri, yang kami dapat kabar dari beberapa minggu lalu setelah dipublikasi bahwa hasilnya tidak ditemukan kesalahan. Kami sebenarnya berharap ya bahwa Mabes Polri itu akan mengoreksi secara ada perkembangan lah terbaru ke hasil pemeriksaan secara internal waktu itu dengan proaktif turunnya Bapak Kapolri dengan Bapak Kabak Reskrim dan juga Bapak Propam ya, pimpinan Propam Mabes Polri. Tetapi setelah kami mendengarkan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran etik dan juga lain, tentu kami sebagai kuasa hukum 6 terpidana ini mencoba untuk mencari jalan supaya bahwa bagaimana kasus ini kita mendapatkan pintu masuk, membantu teman-teman di kepolisian untuk memeriksa kejanggalan-kejanggalan yang menjadi pertanyaan begitu banyak masyarakat dan juga bagi kami sebagai tim kuasa hukum. Demikian Mas Ano. Berarti dari awal saya tangkap ya, klien Anda ini tidak terima karena Ibtu Rudiana melaporkan klien Anda ke polisi, ke Mabes Polri dengan status warga sipil, bukan polisi, begitu ya Pak ya? Ada kesaksian palsu yang dilakukan? Bukan? Bukan. Kami melaporkan pertama ini kan Pasren selaku ketua RT dan juga Kavi anaknya. Dalam terkait klien kami mengatakan bahwa mereka pada saat tanggal 27 Agustus 2016 tidak ada di lokasi, tapi di rumah Pak RT bersama dengan anaknya, Kavi. Tapi dibantah oleh Pasren dan juga Kavi, itu sebabnya kesaksiannya kita uji, kita laporkan yang pertama. Yang kedua, kita laporkan minggu lalu itu Aib dan Dede, oleh karena kesaksiannya mereka mengaku melihat peristiwa ada terjadi tawuran, kejar-kejaran dan pengeroyokan kepada korbannya Eki dan juga Vina, dan yang memberikan informasi ke Ibtu Rudiana saat itu. Sedangkan kami sudah mendapatkan bukti bahwa pemilik warung di mana Aib dan Dede saat itu mengaku ada di situ, mereka sudah memberikan kesaksian, mereka tidak mengaku tidak Aib dan Dede tidak ada di tempatnya. Begitupun masyarakat yang ada di sekitar sana, kami dapatkan lebih dari 10 pernyataan dari mereka, kesaksian dari mereka tidak melihat adanya tawuran pada malam hari itu. Artinya hanya Aib dan Dede, makanya kita uji. Lalu terhadap Rudiana kami melakukan LP ya terkait dengan laporannya ya, yang mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Aib dan Dede, dia lalu melakukan pengembangan penyidikan sendiri tanpa surat perintah dan bukan kewenangannya, lalu melakukan ya intimidasi, ada yang terpidana yang disetrum menurut pengakuan para terpidana ya, ada yang disiksa, dan berdasarkan pengakuan keterpaksaan mereka ini akhirnya menyebut nama kejadian saat itu yang seperti cerita saat ini terkarang sampai hari ini. Makanya kami uji apakah proses demikian itu betul nggak jalan ceritanya saat waktu diproses oleh Ibtu Rudiana saat itu gitu.
Baik, tadi Anda sempat mengatakan disetrum. Ini siapa yang melakukan penyiksaan dan bentuknya seperti apa selain disetrum, Pak Jutek? Ah, it- Jadi menurut klien kami, mereka menuliskan kesaksian itu dalam bentuk tulis tangan ketika kami kunjungi 2 kali ke lapas bersama dengan Kang Deddy juga disaksikan. Kami tanya ulang, ya kan kami tanya ulang, mereka memberikan kesaksian secara tertulis. Ya itu sebabnya hanya Adi Saputra yang kami wakili untuk melaporkan untuk sementara, Oke. biar yang 5 yang lain juga menjadi saksi oleh karena mereka saling melihat gitu loh kejadian itu gitu kan gitu. Tapi benar ya Pak ya, Gitu, Mas. Hadi Saputra klien Anda ini mengalami pukulan, penginjakan kaki, penginjakan di kepala hingga dipaksa minum urin, Pak Jutek? Oh benar, benar itu foto-foto ketika terjadi penyiksaan itu menurut pengakuan mereka dan fotonya kami udah lihat dan ini kan banyak seliweran di media sosial ya waktu 2016 lalu juga di Google juga banyak lah gampang dicari itu yang mereka rebam bonyok dan sebagainya lalu baru diserahkan. Kami hanya mempertanyakan banyak hal yang menjadi janggal. Tujuan kami sekali lagi bukan ingin menyerang institusi apapun ya baik kepolisian atau lembaga pengadilan ataupun kejaksaan, bukan. Tapi kami ingin mencari keadilan bagi 6 terpidana. Ya, klien kami yang notabene saat ini dijatuhi hukuman seumur hidup ya. Kalau betul apa yang mereka jalani bukan perbuatan mereka, tunggu ironis. Itu sebabnya kami ingin mencari jalan cerita yang sebenarnya, gitu loh. Apakah betul terjadi pembunuhan pada tanggal 27 Agustus atau kecelakaan tunggal. Demikian, Mas. Tapi siapa Pak yang melakukan penyiksaan itu? Dari keterangan klien Anda siapa pelakunya? Menurut mereka menyebut salah satunya Aibtu Rudiana. Ya, semuanya mengaku itu ada Aibtu Rudiana. Ya nanti kita uji lah, ya kan gitu kan. Nah, saya pikir kan sudah di dalam kesaksian juga kan di persidangan sudah terungkap sebenarnya kan gitu kan waktu tahun 2016 lalu hanya tidak dilaporkan resmi. Makanya sekali lagi kami sangat bangga dengan institusi kepolisian Republik Indonesia. Bapak Kapolri sudah merespon dengan baik akan memproses laporan kami. Mari kita uji sama-sama. Ya ini jangan institusinya terbawa. Ini menurut saya oknum akibat kesaksian yang salah lalu digiring untuk menciptakan satu skenario yang sehingga membuat ada 8 orang jadi terhukum, ya kan? Kami simpati tentu dengan kejadian itu, ya kan? Sebagai orang tua mungkin dia Aibtu Rudiana sangat wajar melakukan. Sekali lagi kami tidak ingin mereka sebenarnya menghadapi laporan polisi ini, tapi terpaksa kami lakukan oleh karena hanya dengan cara inilah kami bisa melihat apakah menguji keterangan peristiwa mana yang benar dan yang terjadi sesungguhnya sesudah perkembangan yang terjadi. Mas Anof, contoh misalnya. Ini kan saya berbicara secara logika ya kita untuk berpikir dari fakta persidangan. Dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi oleh karena sekelompok orang muda pemuda geng motor katanya yang diantaranya adalah klien kami yang terpidana ini kumpul di SMP 11 ya kan. Di SMP 11 nongkrong pada tanggal 27 Agustus lalu lewatlah Eki almarhum dengan Vina lalu dilempari dengan batu, dikejar, terjadi pengejaran sampai ke arah flyover. Lalu terpepet, mereka berhasil diberhentikan, terjadi pemukulan di flyover, lalu dibawa Eki dengan Vina ini kembali ke SMP 11, di depannya ada tanah kosong. Ya gitu kan. Di situ dilakukan penyiksaan, lalu perkosaan, lalu dibawa lagi kembali ke flyover, lalu seolah-olah terjadi kecelakaan, kan gitu. Kami mau bertanya, ya kan, bahwa kalau itu memang benar, ini yang menyaksikan ini hanya Aib dan Dede. Salah satu contoh, sesudah mereka ditemukan hanya hitungan 10-15 menit itu masyarakat sudah berkumpul, sudah melaporkan ke Polsek Talun, ya kan? Saya pikir dengan proses yang terjadi begitu tawuran betul, kalau itu terjadi, saya pikir harusnya sudah masyarakat berkumpul banyak, apalagi terjadi perkosaan, sesuatu yang nggak masuk akal. Lalu yang kedua, tim olah TKP bersama polisi datang pun kalau terjadi banyak batu di jalanan, nggak mungkin mereka berani menyatakan itu kecelakaan tunggal. Ya kan, pasti kalau banyak batu berserakan di jalan.
apalagi kalau ada luka tusuk dan sebagainya. Hal-hal ini ya yang inilah yang kami mau uji, ceritanya yang mana. Untuk menguji ini sebenarnya sederhana bagi teman-teman kepolisian. Buka saja video, rekaman video yang sudah disita tahun 2016 lalu dan juga HP mereka. Akan terlihat apa betul ada terjadi kejar-kejaran, apa betul HP mereka saat itu mereka ada di situ. Kan sudah canggih, tahun 2016 itu kan sudah canggih. Ya kan? Saya pikir kembali kepada kita lah. Kalau memang ini mau buka, saya pikir sederhana sekali supaya ini tidak gaduh terus-terusan. Kami hanya punya kepentingan bahwa klien kami kalau memang tidak bersalah, kami akan mengambil langkah PK, tapi kami memastikan dulu ini jalan ceritanya, apakah ini pembunuhan ataukah ada kejadian lain, gitu kan? Gitu. Ya, ini terakhir saya juga bertanya soal dalam laporan Anda tidak hanya penyiksaan ya, penyiksaan artinya dalam bentuk fisik, tapi juga ada penekanan secara psikis. Ini penekanan psikis seperti apa, Pak? Terakhir. Ya penekanan psikisnya itu mereka merasa ketakutan akibat ada yang ditodong dengan senjata api menurut pengakuannya, sehingga mereka menekan mengaku nama-nama, menyebut nama-nama. Nama ini muncul dari terpidana Sudirman, kan gitu kan, Kramat Jaya, ya kan. Tapi banyakkan dari Sudirman, yang notabene kita tahu bahwa ini menurut informasi ya katanya 17 tahun baru menamatkan SD-nya, ya kan. Dan saat itu makanya dari 11 nama yang muncul, 8 berhasil diamankan, satu pun dari tersangka yang ada di polsek, yaitu Rivaldi, gitu kan, bukan tertangkap tangan gitu loh Mas. Kan gitu. Baik, ya, semoga tentu kita uji lah sama-sama, kita tunggu. Ya. Kita tunggu hasil uji di kepolisian begitu ya Pak Jutek Bongso. Iya, kita tunggulah. Pidana kasus Vina perlu saya tegaskan. Hasil diskusi ini merupakan keterangan resmi ya, keterangan dari pihak Anda, pihak klien Anda itu Hadi Saputra. Apa yang Anda sampaikan merupakan bagian dari keterangan klien Anda. Begitu ya Pak ya? Terima kasih Pak Jutek Bongso. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam.